Kedamaian itu tanggung jawab bersama. Keamanan itu nikmat yang harus diperhatikan oleh setiap insan. Karena sejatinya kita tahu yang memberikan keselamatan dan kedamaian siapa? Allah Azza wa Jal. Setiap selesai sholat kita baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tatkala kita berjumpa dengan saudara kita sesama muslim, apa yang kita ucapkan? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus menyebarkan kedamaian itu. Karena memang kita ingin negeri itu damai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita karena petunjuk dan hidayahnya. Siapa yang mau meninggalkan tempat tidurnya, meninggalkan rumahnya, melangkahkan kaki ke rumah Allah Azza wa Jalla? Di saat kita semua tahu tubuh ini sedang menginginkan istirahat, tapi karena panggilan Allah, karena dikumandangkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita pun datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik, salat berjamaah nih di masjid, yang paling berat buat mereka adalah dua salat. Salat isya dan salat subuh. Salat isya kebanyakan orang itu meremehkan karena waktunya panjang, sehingga dia berpikir nanti aku bisa mengerjakan, nanti aku bisa mengerjakan. Sedangkan salat subuh di waktu gelap gulita sama dengan waktu isya, akan tetapi waktu subuh lebih berat lagi, dikarenakan orang sedang tidur, sedang nikmat, lalu dia harus bangun, meninggalkan kasurnya, menuju ke bait min buyutillah. Maka pantas kita mengucapkan alhamdulillah. Layak kita mengatakan alhamdulillah, karena kita bisa bergerak menuju ke tempat ini, itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah yang memberikan nikmatnya kepada kita. Maka teruslah memohon kepada Allah agar menjadi manusia yang pandai bersyukur. Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, bantulah hamba untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada hamba. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengajarkan doa kepada Mu'adz bin Jabal agar dia banyak membaca di penghujung setiap salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu
untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, siapa yang tidak ingin hidup damai? Siapa yang tidak ingin hidup penuh dengan ketentraman, penuh dengan kesejahteraan dan kemakmuran? Semua menginginkan hal itu. Tapi ternyata ada manusia-manusia yang akhirnya hidup dalam penderitaan, dikarenakan mereka tidak menghargai nikmat tersebut. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah berbincang tentang sebuah negeri yang namanya Saba. Bahkan nama negeri tersebut menjadi nama sebuah surat di dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan kepada mereka di ayat 18, siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Silahkan kalian berjalan di negeri itu, siang malam aman, damai dan tentram. Di sebagian negeri aman itu waktu siang. Kalau siang ya aman, tapi kalau gelap sedikit banyak begal. Kondisi saudara-saudara kita yang ada di Wamena, sebagian sudah menjadi abu dan arang karena dibakar. Sebagian akhirnya harus meninggalkan negeri tersebut, pindah ke tempat yang lainnya. Demi apa? Demi mencari rizki? Lah, demi kedamaian, demi keamanan. Sebuah negeri bisa berubah dari yang aman sentosa menjadi kacau. Karena apa? Karena beberapa hal yang kita akan bicarakan. Bicara nikmat damai dan aman ini, Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau meninggalkan istri dan anaknya di negeri yang sepi, tidak ada manusia. Negeri itu ibarat sebuah lembah yang tidak ada pertanian di sana, tidak ada perkebunan, dan tidak ada manusia yang tinggal di sana. Gunung-gunung, batu yang mengelilinginya, mata air pun tidak ada. Terus apa yang diminta Nabi Ibrahim buat negeri itu? Di surat Ibrahim yang membawa nama Nabi kita Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berdoa mengatakan, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Ketika Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, wahai Rabbku, jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, sentosa. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Di surat Al-Baqarah ayat 126 Allah menceritakan doa Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim mengatakan, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina.
Ya Allah, jadikan negeri ini nih negeri yang aman, damai, sentosa. Warzuq ahlahu minas thamarat, dan berikan rizki kepada penduduk negeri itu dari buah-buah. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yang beriman ya Allah. Berikan kepada yang beriman rizki, buah-buahan yang bisa mereka nikmatin. Nabi Ibrahim meminta supaya yang kafir nggak dikasih. Tapi apa kata Allah? Qala wa man kafar. Dan juga yang kafir akan kasih rezeki. Akan dikasih juga rezeki yang kafir. Fa umatti'uhu qalilan, tapi kita kasih kenikmatan sedikit. Jamaah, dunia ini walaupun panjang sepanjang apa umurmu, tapi engkau tetap sebentar hidup di tempat ini. Maka Allah katakan yang kafir Allah akan kasih kenikmatan, Allah akan kasih kesenangan buat dia. Thumma abtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Kemudian aku akan paksa dia untuk menuju ke api neraka, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Di dua ayat ini apa yang diminta pertama kali oleh Nabi Ibrahim? Keamanan, kedamaian. Kenapa seperti itu? Apa manfaat rumah yang indah, istri yang cantik, harta yang berlimpah, mobil yang mewah, ketika negeri itu tidak damai? Apa manfaatnya? Ditinggal semuanya jemaah. Nggak ada manfaatnya. Tapi sebagian manusia lupa dengan nikmat yang agung ini. Para ulama membandingkan nikmat aman dan nikmat sehat. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu malam beliau keluar dari kamarnya, dari rumahnya ke masjid dalam kondisi rambutnya basah ya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaka tayyibun nafs. Ya Rasulullah, seakan-akan kau lagi bahagia nih. Kata Nabi SAW, beliau lagi senang. Sahabat pada waktu itu sedang berbincang tentang urusan fulus, urusan harta. Lalu beliau mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Beliau mengatakan, kekayaan itu nggak apa-apa, nggak tercela. Jadi orang kaya itu tidak tercela, tidak dilarang, tapi syaratnya satu, limanittaqo, orangnya bertakwa. Kenapa seperti itu? Kalau orang kaya tidak bertakwa, kira-kira kekayaannya dibuat apa? Tadi katanya masjid, buat perluasan masjid. Kira-kira buat perluasan masjid, buat kemaksiatan. Itu yang mereka lakukan. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batasannya ketika dia merasa kaya, ketika dia melihat dirinya nggak perlu sama orang lain, dia punya. Itu ketika itu dia akan melampaui batasnya. Orang yang butuh nggak akan melampaui batasnya, dia takut. Dia selalu menghadap Allah, minta terus sama Allah. Maka kata Nabi SAW, nggak apa-apa, kekayaan itu nggak apa-apa, asalkan bertakwa. Walakin nasiha khairun minal ghina liman ittaqa. Akan tetapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Ini yang mahasiswa nih, Masya Allah,
Waktu Anda jadi mahasiswa, kita itu paling ngerti tempat paling murah. Makan paling murah itu paling ngerti. Kita kalau habis sholat, yuk berangkat. Anda waktu baru datang ke Medina itu diajak sama kakak kelas, ayo ada makanan zen. Ternyata zen buat mereka itu murah, jemaah. Enak buat mereka itu murah, bukan benar-benar enak. Maka kata Nabi SAW, kesehatanmu itu lebih baik daripada kekayaan. Dan terbukti, antum lihat orang-orang kaya nggak bisa makan rawon nggak bisa. Aduh lah, apa nasi putih aja sama telur, masya Allah. Duitnya buat apa, Pak? Dia punya uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, nggak bisa buat makan enak, Joh. Hanya bisa dihitung karena dia tidak punya kesehatan. Itu kata Rasulullah SAW. Ternyata ada nikmat lain, yaitu nikmat keamanan. Yang kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan juga Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man asbaha aminan fi sirbihi, barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, mau rumah, mau kontrakan, mau tendanya, aman, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, indahu qutu yaumihi, dia punya yang dia makan untuk hari itu, bukan besok hari, bukan sampai lusa, enggak jemaah. Dia punya yang dia makan hari itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, seakan-akan dunia sama ekor-ekornya itu ditarik, diberikan kepada dia dengan 3 hal. Yang pertama dimulai sama Nabi alaihi salatu wassalam, nikmat aman, damai. Yang kedua baru sehat. Yang ketiga baru makan. Kebanyakan orang itu dibalik, yang dicari itu makan dulu. Sehat pun nggak dipedulikan sama dia. Wallahi sekarang antum lihat kenapa banyak penyakit. Kemarin nonton berita, subhanallah, hati-hati antum beli makanan di pinggir jalan itu. Ada yang ditangkap orang bikin mie dicampur formalin, apa macam-macam. Karena yang dia pikir pokoknya kenyang, enak. Jangan pikir itu. Pikirkan kesehatan, pikirkan keamanan. Ketika membandingkan antara sehat dengan keamanan, para ulama menjelaskan, memberikan contoh. Kalau ada seekor kambing yang patah kakinya, dia nggak bisa berdiri, jemaah. Patah kakinya. Kemudian dikasih makan. Kira-kira dia makan nggak, jemaah? Makanlah walaupun pelan-pelan. Kalau dia lapar dia makan. Orang sakit, masya Allah. Permisalan kedua, ada kambing yang yang sehat, gagah perkasa, diikat. Di sebelahnya diikat pula seekor serigala. Itu kambing dikasih makan, kira-kira dia makan nggak? Nggak akan makan dia. Dia akan melihat serigala itu terus, kapan mati anak, kata dia ini. Kasih makan, enggak, kata dia. Itu nikmat aman. Antum bisa rasakan kondisi saudara-saudara kita yang akhirnya mengungsi, meninggalkan tempat mereka, padahal di situ ada harta mereka, di situ ada kehidupan mereka yang telah dibina bertahun-tahun, sebagian lahir di sana, ditinggalkan tuh tempat karena makan pun nggak bisa mereka. Dan itu yang akan terjadi dengan kita tatkala nikmat aman itu dicabut sama Allah Azza wa Jalla.
Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha memberikan arahan kepada kita untuk sama-sama menjaga negeri ini damai. Yang jadi penguasa dan yang jadi rakyat biasa. Kedamaian itu tanggung jawab bersama. Keamanan itu nikmat yang harus diperhatikan oleh setiap insan. Karena sejatinya kita tahu yang memberikan keselamatan dan kedamaian siapa? Allah Azza wa Jal. Setiap selesai sholat kita baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tatkala kita berjumpa dengan saudara kita sesama muslim, apa yang kita ucapkan? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus menyebarkan kedamaian itu. Karena memang kita ingin negeri itu damai. Di antara aturan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekankan kepada para sahabat di masa itu. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, la yahillu li muslimin ayyurawi'a musliman. Tidak boleh seorang muslim itu membuat takut muslim yang lainnya. Nggak boleh. Asal nama muslim ini orang yang cinta damai. Dari salam, dari silim. Maka nggak boleh nakut-nakutin saudaranya, mengancam saudaranya, meneror saudaranya. Apalagi ada orang yang kemudian beranggapan muslim itu teroris. Dari mana? Namanya aja nggak mungkin dia teroris. Namanya muslim, orang yang cinta kedamaian. Dan Nabi SAW mengatakan nggak boleh nakut-nakutin saudaranya. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kalau negeri kita melarang membawa senjata tajam, menghunuskan pedang, yang kita lihat orang-orang tawuran atau macam-macam, subhanallah. Apa kata Nabi SAW? Idza marra ahadukum fi masajidina au aswaqina wa ma'ahu nabl falyumsik binasliha. Kalau seseorang di antara kalian lewat di masjid kita, lewat di pasar kita, dan dia pegang anak panah, maka tolong dipegang, lancipnya itu dipegang. Lancipnya itu dipegang. Kenapa? Ayyusiba ahadan minal muslimin min hasyai. Jangan sampai nanti dia membahayakan saudaranya muslim. Ada orang pegang anak panah jalan gini, nggak boleh, sampai diatur seperti itu demi menjaga keamanan. Antum mau lihat kalau ada orang pegang panah seperti atau pegang tombak umpamanya, semua akan minggir di pasar tuh ya mah. Awas, awas, awas. Itu pun nggak boleh kita melakukan teror seperti itu. Padahal dia mungkin bawa itu mau latihan. Tapi kalau engkau lewat masjid-masjid kita, kata Nabi SAW, lewat pasar kita, pegang itu, ujungnya itu dipegang. Sampai seperti itu demi menjaga keamanan. Menampakkan sesuatu yang membuat orang lain itu takut, nggak boleh. Ahibati fillah. Terus bagaimana supaya keamanan di negeri kita tetap terjaga? Kedamaian itu dirasakan oleh setiap manusia. Nggak ada jaminan jamaah negeri kita akan damai dan aman terus, nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan Islam itu akan terus ada di Indonesia, nggak ada jaminan. Siapa yang menjamin? Akan tetap ada sekelompok umat Islam yang menegakkan kebenaran sampai kiamat? Iya. Tapi di tempat ini nggak ada jaminan. Supaya antum sadar, ini tanggung jawab kita bersama.
Bagaimana cara mendapatkan kedamaian? Yang pertama, tauhid. Jangan berbuat kesyirikan. Kalau tidak ingin bala itu datang. Karena Anda melihat ada beberapa fenomena yang kebalik. Orang mencari keamanan, mencari kedamaian, mencari keselamatan dengan melakukan kesyirikan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam datang. Mereka mencari keselamatan. Ketika mereka mencari keselamatan di lautan, mereka akan berkorban, melarungkan kepala kerbau, sapi, dilarungkan ke laut. Apa tujuannya? Mencari keselamatan, mencari kedamaian. Karena kata mereka, ada beberapa kapal yang tenggelam, ada orang yang hilang. Dan hal tersebut sebagian dijadikan tradisi kearifan lokal yang harus dilestarikan. Jamaah, Islam itu menghargai budaya, mengakomodir adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau sudah menyembelih untuk selain Allah, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Dilaknat oleh Allah orang yang menyembelih untuk selain Allah. Bukankah engkau sedang mencari kedamaian, mencari keamanan? Kenapa kok malah melakukan kesyirikan? Ustaz, masa itu syirik Ustaz? Coba dipelajarin. Ikrar kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Kenapa orang melarungkan kepala kerbau? Enggak Ustaz, mau ngasih makan ikan Ustaz, kesian, lapar ikannya. Benar kau mau kasih makan ikan. Siapa yang ngasih makan ikan di lautan? Miliaran ikan tiap hari diburu oleh manusia, dan ikan itu terus ada. Siapa yang menciptakan itu ikan? Dan siapa yang memberikan rizki kepada itu ikan? Dan siapa yang bisa menjadikan lautan itu bergelombang besar, menenggelamkan kapal-kapal yang ada? Allah Azza wa Jalla. Maka yang ingin mencari keselamatan dan kedamaian, jangan melakukan kesyirikan. Terus gimana caranya? Minta sama Allah. Allah berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 82. Afwan, di surat Al-An'am ayat 82. Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, bagi mereka keamanan, kedamaian, ketentraman. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Antum nggak melihat janji Allah buat orang-orang yang beriman dan memurnikan ibadahnya untuk Allah semata, tidak melakukan kesyirikan. Allah menyebutkan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka nggak akan pernah takut hidupnya, nggak ada kekhawatiran mereka, nggak ada. Tidak khawatir dengan masa lalunya dan tidak takut dengan masa yang akan datang. Karena dia punya iman, dan Allah janjikan sesuai dengan kadar keimanan kita, seperti itu pula kadar keamanan yang akan kita dapatkan. Sesuai dengan kesyirikan yang dilakukan manusia, sesuai dengan itu pula rasa takut akan dia dapatkan. Ustaz, kita melihat sebagian negeri orang-orang kafir, Ustaz, nggak beriman wala apa, kok aman Ustaz? Kelihatannya aman, kelihatannya damai, tapi hati mereka tidak akan pernah damai. Antum melihat ada seorang pelaku dosa, pencuri,
koruptor, pembunuh, perampok, dia mungkin berada di tempat yang aman, yang tidak terjamah oleh hukum. Antum pikir orangnya aman, nggak ada masalah, dia hidup dalam penderitaan. Karena dosa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma haka fi nafsika wa karihta ayyatali 'alaihi nas." Sesuatu yang gerundel di hatimu, yang gak enak di hatimu, dan engkau gak ingin orang lain tahu. Maka yang ingin aman, tauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan hal-hal yang memang tidak diridhai Allah Azza wa Jalla. Bagi yang muslim jamaah, kita punya aturan. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, laksanakan. Yang dilarang, tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tegakkan keadilan. Hindarin kezaliman. Adil kita. Kalau bicara keadilan selalu kita katakan pemerintah harus adil, ya. Tapi perintah adil ini untuk setiap manusia. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Sesungguhnya Allah menyuruh untuk berlaku adil. Kita jamaah, antum ketika menjadi rakyat biasa, antum wajib berlaku adil. Ketika antum menjadi pejabat negara, antum wajib berlaku adil. Ketika antum jadi penguasa, antum wajib berlaku adil. Jadi keadilan tatkala kita mulai dengan diri kita. Sebagian kita itu nggak adil jamaah, di rumahnya nggak adil, sama anak-anaknya tidak adil, sama teman-temannya seperti itu, melakukan kezaliman. Wa dzulmu dzulumat yaumil qiyamah, dan kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Tadi imam kita membacakan firman Allah, cerita Nabi Nuh alaihissalam, wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Engkau jangan berbicara kepadaku tentang orang-orang yang zalim, itu nggak usah. Mereka akan tenggelam semuanya. Maka ketika sebuah negeri rakyatnya zalim, pemerintahnya zalim, selesai sudah. Keamanan itu hanya sebentar. Ada api dalam sekam. Tunggu azab Allah turun. Ketika ada seorang sahabat yang memukul budaknya, dia memukul budaknya. Ketika dia pukul budaknya, lalu Rasulullah SAW menegur dia. Engkau tahu, Allah itu lebih mampu menghukummu daripada engkau menghukum dia. Langsung sadar sahabat ini. Karena biasanya orang yang memiliki kekuasaan itu merasa bisa berbuat semau dia. Bos kepada anak buahnya, komandan kepada anak buahnya, merasa mampu berbuat semau dia. Kata Nabi SAW, kau ingat Allah itu lebih mampu menghukummu daripada engkau menghukum dia. Lalu sahabat ini sadar. Dia mengatakan, ya Rasulullah, budak itu aku bebaskan. Dia ingat dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah ingin menggoyang Surabaya ini jamaah, ingin menutup sebuah kota yang namanya Surabaya, Allah bisa tutup. Sebagaimana negeri Sabak itu hilang jamaah, penduduknya kemana-mana. Ketika mereka tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan faja'alnahum ahadits. Kami jadikan mereka cerita, dongeng akhirnya. Oh dulu ada negeri namanya Surabaya. Oh dulu ada negeri namanya Indonesia. Dulu. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin. Ketika mereka tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang ketiga,
Bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan. Syukuri yang ada. Tauhidkan Allah. Tegakkan keadilan. Allah mengharamkan kezaliman. Yang ketiga, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, kalau kalian bersyukur, aku akan tambah buat kalian. Antum dapat rezeki 50.000. Aduh, cuma seket. Banyak manusia yang tidak pandai bersyukur. Ada orang-orang, Masya Allah, Nabi Nuh alaihissalam, Allah sebut abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Beliau makan, alhamdulillah Allah. Beliau bisa minum, alhamdulillah. Terus bersyukur kepada Allah SWT. Itu akan menyebabkan segala nikmat, yang salah satunya nikmat aman ini, akan Allah tetapkan buat mereka. Allah memberikan permisalan, wa daraballahu mathalan qaryatan. Allah beri permisalan sebuah negeri. Negeri ini negeri Mekah, jemaah. Kanat aminatan mutmainnah. Mekah itu negeri yang aman sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya Nabi Ibrahim Allah kabulkan. Allah bersumpah, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini, negeri yang aman, Mekah itu jemaah. Orang kalau membunuh orang lain, masuk Mekah jadi aman. Tidak ada perang di sana. Dan di Mekah nggak ada raja, nggak ada pemerintahan di Mekah, tapi aman. Antum bisa bayangin sebuah negeri yang tidak ada pemerintahannya di sana. Pemerintahan sentral tuh nggak ada. Di Mekah itu pemimpinnya siapa? Siapa rajanya di Mekah? Siapa yang tahu? Jemaah kasih hadiah. Anak tadi dikasih kurma sama panitia, dikasih antum. Siapa yang tahu? Siapa pemimpin yang ada di kota Mekah? Tidak ada. Yang ada kepala suku, Syekhul Qabilah. Ada Abu Talib untuk Bani Hashim, ada Abu Sufyan dari Bani Umayyah, seperti itu. Ada Abu Jahal dari Bani Makhzum. Nggak ada pemimpinnya, tapi aman jemaah. Coba di negeri kita nggak ada pemimpinnya, ribut semua orang. Allah bersumpah, wa hadzal baladil amin. Maka Allah katakan, Allah berikan contoh kepada kalian, permisalan sebuah negeri, kanat aminatan mutmainnah, negeri yang aman, damai, tentram, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya datang dari segala penjuru. Di Mekah itu tidak ada perkebunan, tapi rizki itu datang ke Mekah. Di situ ada Baitullah. Orang-orang berangkat haji, berangkat umroh, melakukan perdagangan, tujuan mereka Mekah. Mekah. Maka antum bisa lihat bagaimana akhirnya Abraha itu ingin menghancurkan Mekah. Yang lihat nih orang-orang kok berangkat ke sana semua ini. Lalu apa yang terjadi sama Mekah? Allah mengatakan fakafarat bi an'umillah. Mereka kufur dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Di surat Quraisy Allah sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Lalu Allah perintahkan kepada mereka, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah Rabb yang punya Baitullah ini.
Ka'bah ini. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah yang memberikan makanan kepada mereka sehingga mereka tidak lapar, dan yang memberikan keamanan kepada mereka sehingga mereka tidak takut. Tapi mereka tidak mensyukuri nikmat itu. Fakafarat bi an'umillah. Syukur itu bukan hanya dengan lisan, berceramah, berpidato, mengatakan alhamdulillah. Bukan hanya dengan itu bersyukur. Bahkan banyak lisan-lisan yang berdusta. Lisannya bersyukur, perbuatannya kufur. Ya. Maka Allah sebutkan mereka kufur dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Lalu gimana ceritanya? Fa'adzaqahallah libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Allah timpakan kepada penduduk Mekah itu jemaah pakaian kelaparan dan ketakutan. Yang awalnya Quraisy itu ditakutin oleh penduduk Jazirah Arab, dijadikan kiblat buat mereka sebagai orang-orang yang gagah, yang kuat. Akhirnya mereka penuh ketakutan. Allah kasih kelaparan sama mereka. Apakah antum pikir negeri kita tidak bisa kelaparan? Antum melihat jemaah Mekah itu pernah impor gandum itu diputus jemaah. Impor gandum diputus. Mereka biasa dapat gandum itu dari Yamama, dari Riyadh sana. Ketika pemimpin Yamama Thumamah bin Athal masuk Islam, kemudian dia berangkat umroh. Ketika dia lagi tawaf, ada berita yang tersebar kalau Thumamah udah masuk Islam. Lalu ribut nih orang-orang kafir, mencela dia. Apa kata Thumamah? Wallahi, demi Allah, tidak akan datang ke tempat kalian satu butir gandum hatta ya'dana fihi Muhammad SAW, sampai Nabi Muhammad ngasih izin buat kalian. Kelaparan kota Mekah. Mau makan apa mereka? Kebun kurma nggak punya, gandum nggak tumbuh di sana. Akhirnya mereka sadar. Allah katakan fa'adzaqahallah libal salju wal khauf bima kanu yasna'un. Karena perbuatan mereka sendiri. Kita sering mencari kambing hitam. Kita sering mengatakan, oh gara-gara fulan, gara-gara fulan. Ini gara-gara kita yang tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, bumi ini milik Allah. Kita bicara Indonesia. Berapa tahun umur Indonesia jamaah? Berapa tahun? 74. Baru 74 tahun. Nggak ada dulu negeri namanya Indonesia. Yang ada dulu Hindia, Belanda. Iya. Sebelum mereka apa nama kita? Hindia, Belanda mereka. Maka kita harus syukuri, jaga nih nikmat tahun ini, dijaga, disyukurin dengan cara tauhidkan Allah. Tegakkan keadilan, syukuri nikmat yang Allah berikan. Ahibati fillah, ketika bicara syukur, yang pertama adalah dengan hati. Atas dasar rahmat Allah yang Maha Esa. Itu harus ada dalam diri kita. Semua yang kita miliki sekarang, apa yang antum miliki? Tangan nih, antum syukuri tangan ini. Yakin ini dari Allah Subhanahu wa taala. Antum dapat jabatan,
Siapa yang kasih? Antum dapat kekuasaan, diangkat jadi rektor, diangkat jadi bupati, diangkat jadi gubernur, diangkat jadi anggota dewan, apa aja. Ingat, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan Allah malikal mulk, engkau raja yang memiliki segala-galanya, engkau yang memiliki segala-galanya, engkau berikan kerajaan itu kepada siapa yang kau kehendaki, dan engkau cabut dari siapa yang kau kehendaki. Ingat, bukan yang Allah ridhoi, tapi yang Allah kehendaki. Engkau ya Allah memuliakan yang engkau kehendaki, menghinakan yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Maka keyakinan ini harus hadir di diri kita. Kalau apa yang kita miliki itu bukan karena usaha kita, bukan karena dukungan fulan, tapi karena Allah yang kasih sama kita, sehingga kau jadi sadar, ini Allah yang kasih. Setelah itu ucapkan dengan lisanmu, alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu, semua dari engkau ya Allah. Yang ketiga, syukur ini dengan mengamalkan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dapat duit, kau pikirkan, ini Allah yang kasih, harus aku gunakan buat apa nih duit? Oh, masjid butuh perluasan, untuk kasih. Untuk melihat duit ini, Allah, ana sudah umur 25 tahun belum berangkat haji, punya duit, apa yang harus dia lakukan? Menikah, buat rumah, atau berangkat haji? Yang umur 25 tahun punya fulus 100 juta, daftar haji, nikah, bangun rumah, apa yang dilakukan? Nikah itu wajib apa sunnah? Bisa wajib coba. Kalau memang kayaknya anak kalau nggak nikah bisa berzina, Ustaz, nikah. Tapi haji itu wajib buat yang mampu. Karena banyak orang-orang yang sudah mampu nggak berangkat haji, karena merasa haji itu kewajiban buat orang tua. Iya Ustaz, yang muda-muda masa berangkat haji Ustaz? Kalau sudah putih-putih gitulah berangkat haji, dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka ketika engkau dikasih harta, gunakan harta tersebut untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dikasih kekuasaan, dikasih jabatan, engkau akan ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau gunakan untuk apa? Ahibati fillah, kembali ketika kita berbicara tentang kedamaian, hendaklah setiap hamba berdoa. Nabi Ibrahim berdoa minta keamanan. Antum pernah nggak minta keamanan dan kedamaian buat negeri ini? Dalam sujud antum, dalam waktu-waktu mustajab, mengatakan Allahumma ij'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, yang damai ya Allah. Sebagian kita nggak pernah berdoa. Doa dia hanya untuk dirinya. Doanya tidak pernah lewat tembok rumahnya. Kalau dia anak kos-kosan, doanya cuma sampai tembok kamar dia. Yang sebelah enggak lah, mau mati, mau rezekinya apa, nggak ada urusan. Subhanallah. Padahal jamaah, man da'a li akhihi an dhahril ghaib, barang siapa yang mendoakan saudaranya dalam kondisi saudaranya itu nggak tahu, wakalallahu lahu malak, Allah wakilkan seorang malaikat yang mengatakan amin walaka bimithl, amin, dan engkau akan mendapatkan yang seperti itu juga. Maka kita perlu mendoakan saudara-saudara kita yang di Wamena, doakan mereka
mereka kehilangan keamanan, mereka kehilangan kedamaian. Kemarin adalah salah satu teman kita yang sedang berada di sana. "Ante gimana bang?" kata dia. "Ya Ustaz, kita nggak tahu kondisi kita. Mungkin akan ada penyerangan yang datang siang, pagi, malam, wallahu a'lam. Tapi kita di sini siaga terus. Nggak ada keamanan buat mereka, jamaah. Doakan mereka. Doakan saudara-saudara kita supaya mendapatkan hidayah, sehingga mereka jadi tahu apa yang harus dilakukan dalam kehidupan ini. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini, jamaah. Kalau kiranya ada pertanyaan, kok Anda lihat belum ada pertanyaan yang sampai sini, jamaah? Enggak, Ustaz sudah paham semuanya, Ustaz. Nah, Masya Allah, ini tanya lagi, apa hukum demonstrasi yang sering dilakukan mahasiswa? Jamaah, demonstrasi itu anak turunan demokrasi. Masalahnya bukan di demonstrasinya. Di mana masalahnya? Demokrasi. Demokrasi ini menyuruh orang demonstrasi. Dan kita tahu dalam agama kita harus jaga kedamaian. Kita gak boleh gangguin orang. Kita gak boleh, tadi kita bicara menakut-nakutin orang, menyakitin orang lain. Subhanallah. Tidak dari rakyat, tidak dari pejabat, sama aja, gak boleh nyakitin orang lain kita. Iya. Kita ingin menyampaikan aspirasi, aspirasi, ide. Dalam Islam, ya, kita gak boleh membiarkan kemungkaran terjadi. Cuma caranya bagaimana? Kalau dalam demokrasi caranya demonstrasi. Kalau dalam Islam caranya menasehati. Datang nih, siapa yang melakukan kesalahan? Oh fulan, pejabat ini kayaknya nggak benar ini, kata dia. Kalau kita bicara Islam sebagai seorang muslim, maka kita akan cari cara bagaimana menjumpai dia. Karena ujung-ujungnya demonstrasi nanti apa? Ya ketemu juga sama yang di demo tadi. Oh, dikasih apa? Dikasih ruang untuk bertemu, untuk ngobrol, untuk menyampaikan aspirasi. Cuma karena sistemnya demokrasi, keluarnya demonstrasi. Sedangkan kita enggak pakai demonstrasi, langsung menasehati. Itu yang dianjurkan dalam Islam. Berangkat, datang siapa? Namanya rektornya yang bermasalah, dia datang, utusan dari BEM umpamanya, dari siapa ingin bertemu dengan rektor, silahkan untuk menyampaikan aspirasi tersebut tanpa menggunakan hal-hal yang tadi. Cuma Anda sampaikan tadi, karena memang sistem demokrasi, keluarnya demonstrasi. Kalau kita bicara agama kita sebagai seorang muslim, nggak ada demonstrasi. Kemungkaran terjadi, kita harus merubah dan mengingkari. Iya, man ra'a minkum mungkaran, nggak boleh diam antum. Lihat kemungkaran terjadi, kita harus rubah kemungkaran tersebut. Tapi caranya bagaimana? Caranya falyakhlu bihi, cari waktu yang tepat. Lobby gimana untuk ketemu ini itu, memberikan nasihat. Tugas kita hanya menasehatin, memberi informasi. Dia mau nggak mau itu urusannya sama Allah Azza wa Jal. Seperti itu. Kalau dikatakan apakah demonstrasi sumber dicabutnya keamanan? Demonstrasi, jamaah, demokrasinya ini loh yang bermasalah. Ketika kita bicarakan, karena secara hukum boleh nggak demonstrasi secara hukum negara? Diperbolehkan, bahkan itu menjadi salah satu tadi turunan dari demokrasi tersebut. Maka Anda rasa kita harus belajar agama kita, ngerti nih gimana Islam buat yang muslim. Yang non muslim ya kita aja, kita disuruh mengajak mereka untuk masuk Islam. Nah, dan di Islam ini ada kedamaian, di sini ada ketentraman, jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau orang yang memakai bodyguard, bagaimana Ustaz? Karena
Dia pejabat ya, jadi pejabat. Ya nggak apa-apa jemaah, kalau memang nggak aman negerinya. Rasulullah SAW pernah tidur malam, beliau mengatakan, man yahrusunil laila, siapa yang malam ini mau jagain aku, kata Nabi SAW. Datang hawariyur Rasul SAW, Zubair bin Awam, ana ya Rasulullah, jagain Nabi SAW. Jadi semua tergantung kondisi. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu nggak butuh bodyguard, negerinya damai karena dia tegakkan keadilan di sana jemaah. Masya Allah, malam jalan sih, tidur dia di bawah pohon pakai sandal. Itu sampai yang namanya utusan dari Persia atau Dorami bingung, mana Umar? Ini Umar katanya. Umar pemimpinnya umat Islam, kata dia. Iya ini, katanya. Masa kayak gini orangnya, kata dia. Nggak dalam bayangan, dia biasa di tempat raja Persia sana, yang raja dijaga sama hulu balang, yang pakaian mereka selalu indah, mobilnya atau kendaraannya selalu diperhatikan. Enggak. Jadi kalau bicara bodyguard, rumah boleh nggak Ustaz? Rumah pakai pagar Ustaz? Boleh pakai pagar rumah. Boleh nggak udah pakai pagar pakai CCTV Ustaz? Boleh. Terus setelah pakai CCTV kita pakai satpam lagi Ustaz? Boleh. Itu pertandaan tuh nggak damai hidupnya. Nah jemaah bingung, udah pakai CCTV nanti gimana kalau CCTV-nya ditutup? Gimana ya katanya? Satpam. Gimana kalau satpamnya diikat nanti? Oh pakai anjing, ya pakai anjing. Gimana kalau anjingnya dibunuh? Astagfirullahaladzim. Ada orang-orang yang antum lihat pagar rumahnya tinggi-tinggi jemaah. Anak semalam lewat perumahan yang pagarnya tinggi-tinggi, besar-besar. Anak ngomong sama teman di mobil, bang, ini rumah gede-gede banget bang. Iya Ustaz, rumahnya pembantu Ustaz. Oh, rumahnya pembantu, ini nggak ada orangnya isinya. Jadi itu rumah milik pembantu, yang punya wallahu a'lam kemana, mungkin di Jakarta jadi pejabat. Oh ternyata rumah yang besar-besar itu rumah siapa? Pembantu jamaah. Gimana? Masya Allah. Mana pertanyaan? Udah. Apa aja sudah pertanyaannya? Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika saya berhijrah, istri saya kaget dan menegur saya karena saya dianggap berubah terlalu ekstrim. Dia selalu mengatakan beragama itu biasa-biasa saja, jangan menjadikan hidup kaku dan seakan terkekang. Bagaimana cara saya merubah pola pikirnya? Jangan dirubah. Betul istri antum, beragama itu biasa-biasa aja, nggak boleh kaku dalam beragama. Biasa-biasa aja itu ya Islamnya seperti Islamnya Nabi Muhammad. Nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah dikurang-kurangin. Itu biasa-biasa aja. Betul jamaah. Ini pikiran ini bener loh. Beragama itu biasa-biasa aja, nggak boleh ekstrim, nggak boleh berlebih-lebihan, nggak boleh kaku. Ya, inna hadad din yusr, kata Nabi SAW. Agama ini mudah. Cuma yang jadi masalah dia kan belum tahu yang biasa-biasa aja kayak apa. Dia beranggapan antum ekstrim. Antum katakan, iya dek betul, aku berlindung kepada Allah dari ekstrim, dari kaku dalam beragama. Yuk kita belajar agama yang biasa-biasa aja. Diajarin. Karena tak kenal maka tak sayang jamaah. Kebanyakan orang itu karena nggak kenal. Lihat antum berjenggot, aduh aliran apa lagi? Berjenggot aliran apa lagi? Nabi SAW berjenggot, Nabi Musa berjenggot, Nabi Harun berjenggot, Nabi Isa berjenggot, Nabi Ibrahim berjenggot. Nggak ada masalah jamaah. Kalau artis berjenggot keren, waduh maco sekarang. Tapi kalau suami berjenggot, aduh kok kayak gini? Itu dia. Maka ini yang perlu diluruskan. Artinya pikiran istri itu benar, dan kita harus sampaikan jamaah kepada seluruh umat manusia, beragama harus biasa-biasa aja. Bagaimana yang dikatakan biasa-biasa aja? Ya ikutin aturan. Aturannya boleh kerjakan, tidak boleh tinggalkan. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam membawa agama ini subhanallah rahmat,
indah, dan bisa dipraktekkan kapan saja. Namun ada satu masa yang kata Nabi SAW, bada'al islamu ghariban. Islam itu dimulai dengan keanehan, jamaah, asing. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan Islam itu akan kembali asing seperti bermulanya dulu. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang jauh dari pendidikan agama, yang nggak pernah belajar agama, yang belajar agama sepotong-sepotong. Akhirnya sebagian jadi teroris, radikal, sebagian jadi meremehkan agama. Jadi kalau kita lihat berlebih-lebihan, istilah bahasa Arab radikal itu tatarruf. Tatarruf itu artinya berada di pojokan, berada di ujung-ujung. Antum lihat nih, ada yang di ujung kanan, ada yang di ujung kiri. Dua-duanya nggak benar. Yang benar yang di mana? Yang di tengah. Makanya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat pertengahan. Nggak berlebih-lebihan ke kanan sehingga nanti salah juga. Nggak berlebih-lebihan ke kiri. Jadi kalau bicara radikal, jamaah, ada radikal ke kanan, ada radikal ke kiri. Ada yang ke kiri kemudian yang seperti kita lihat punya pemikiran dibolehkannya zina, hubungan seksual di luar nikah dengan prinsip milkul yamin atau macam-macam. Itu juga radikal, tapi radikal ke kiri. Yang nggak boleh juga radikal ke kanan, berlebih-lebihan dalam beragama. Yang tidak wajib dia wajibkan, yang tidak perintah Allah dia lazimkan orang untuk melakukannya. Dan ini biasanya terjadi karena memahami agama sepotong-sepotong. Maka antum katakan kepada si antum, ya yuk kita belajar agama Islam yang biasa-biasa aja. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa ana sampaikan karena ana punya acara selanjutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita. Ingat, yang pertama, tegakkan tauhid. Pelajarin mana diridhoin Allah dan mana yang tidak diridhoin Allah. Ada banyak budaya-budaya di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ditinggalkan. Ada kebiasaan orang-orang menyembelih di sebuah tempat, ya, di waktu tertentu, kemudian ditinggalkan. Karena itu bertentangan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, tegakkan keadilan. Ingat, ketika bicara keadilan, jangan ngomong yang di atas, ngomong diri kita sendiri dulu. Tegakkan keadilan di diri kita, di keluarga kita, di masyarakat kita. Karena sejatinya antum ini calon-calon yang akan jadi pemimpin, nantinya akan jadi pejabat. Ketika antum tidak adil di keluarga, maka nanti pun antum akan lebih tidak adil lagi. Kemudian yang ketiga, mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan lisan, dengan hati, dan dengan amal perbuatan kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.